Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang FR, P3K, dan SKB perawat di tahun 2024 ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ujian, barangkali bisa nantinya memberikan FR ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang nantinya biar teman-teman juga semangat untuk mengerjakan soal yang nantinya akan dikerjakan pada SKB maupun P3K teman-teman ya. Sebelum membahas soal, alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang soal-soal terbaru khususnya FR, P3K, dan SKB perawat di tahun 2024. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya untuk yang nomor satu. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di RSJ merasa lemah, letih, nampak pucat, detak jantung terabat cepat. Pasien didiagnosa penyakit kanker, kemudian respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Denial, B. Anger, C. Depresi, D. Bargaining, atau E. Acceptance. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Nah, di sini ada seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di RSJ. Nah, dia merasa lemah, letih, nampak pucat, detak jantung terabat cepat. Kemudian pasien didiagnosa penyakit kanker ya. Nah, kemudian respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya ini tidak mungkin terjadi pada saya. Nah, apa fase kehilangan pada kasus di atas? Nah, jadi di sini timbul rasa tidak percaya kepada penyakit kanker ini teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah apa teman-teman? Denial ya. Ya, berarti di sini rasa tidak percaya ya. Nah, di sini terdiagnosa penyakit kanker ya. Jadi pasien tidak percaya dengan didiagnosis oleh dokter tersebut teman-teman ya. Oke, kemudian kalau anger otomatis tidak ya. Di sini tidak ada rasa marah ya, ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya ya. Kemudian depresi di sini tidak ya, juga karena depresi ini berarti lebih biasanya ke menyendiri. Nah, ini responnya tuh biasanya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kalau bargaining maksudnya mohon maaf. Ya, jadi di sini bargaining ini lebih mengandai-andai ya. Nah, ini lebih mengandai-andai ya. Jika saya tidak makan ini tidak akan punya penyakit kanker dan lain sebagainya. Kalau acceptance ini berarti menerima teman-teman ya. Menerima kenyataan pada dia didiagnosis penyakit kanker teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya A ya. Oke. Seorang perempuan usia 40 tahun G3P2A1 hamil 37 minggu datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan kepala terasa pusing. Kemudian hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 155/100, kemudian nadi 88 kali per menit, pernapasan 29 kali per menit, tinggi fundus uteri 32 cm, denyut jantung janin 150 kali per menit, proteinuria lebih 2 plus ya. Nah, kemudian apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. B. Gangguan hubungan ibu dan janin. C. Penurunan curah jantung. Atau D. Nyeri akut. Dan E. Cemas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman?
Nah, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 40 tahun, G3, P2A1, hamil 37 minggu. Nah, kalau 37 minggu sampai 42 minggu ini biasanya uh, siap melahirkan ya, teman-teman ya. Kemudian datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan kepala terasa pusing, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 155/100 ya, nadi 88, pernafasan 29, tinggi fundus uterinya. Nah, ini kalau 32 cm ini termasuk 37 minggu ya, teman-teman ya. Kemudian denyut jantung janin maaf harus 50 kali per menit. Ini berarti otomatis normal ya. Biasanya 110 sampai 160 ya pada usia 37 minggu. Protein urinnya 2+ ya. Apa masalah keperawatan tersebut? Nah, dari data-data yang kita kasih teman-teman. Nah, di sini ini merupakan hal normal kepada proses untuk kehamilan. Jadi ini merupakan hal normal ya teman-teman ya. Jadi dari data-data tersebut merupakan hal normal pada usia 37 minggu teman-teman. Nah, kemudian masalah keperawatan apa? Jadi ketika kita sudah mengerti tentang data-data yang dikaji, nah ini semuanya normal, otomatis di sini adalah ketidakefektifan proses kehamilan menuju melahirkan teman-teman ya. Jadi di sini sudah data-datanya untuk 37 minggu itu biasanya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk protein urin ini hal wajar ya, biasanya teman-teman ya. Ada fluktuatifnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau gangguan hubungan ibu dan janin ini tidak ya teman-teman ya. Nah, apalagi ini untuk poin C, penurunan curah jantung ini tidak ya. Berarti kalau penurunan curah jantung otomatis data-datanya yaitu biasanya di sini jantungnya bermasalah ya teman-teman ya, otomatis seperti itu. Kalau nyeri akut di sini juga tidak disebutkan di datanya skala nyeri ya. Kalau cemas di sini tidak ya disebutkan tentang pasien merasa cemas, khawatir dan lain sebagainya ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya A ya, benar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 31 tahun, G1, P2A0, melahirkan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, logia rubra dengan volume darah sekitar 50 cc. Kontraksi uterus kuat, TFU sejajar pusat. Ibu mengeluh badan terasa lemas dan saat ini masih melakukan inisiasi menyusui dini. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan. B. Kesiapan meningkatkan breastfeeding. Kemudian C. Defisit volume cairan. D. Resiko perdarahan atau E. Nyeri persalinan. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Kita ulas ya teman-teman ya. Maaf ya. Oke, seorang perempuan usia 31 tahun, G1 P2A0 melahirkan 1 jam yang lalu. Berarti otomatis dia namanya ibu nifas ya teman-teman ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 110/70 normal ya, nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius ya. Kemudian logia rubra dan volume darah sekitar 50 cc ya. Nah, kalau 50 cc ini normal ya teman-teman ya. Karena
darah keluar itu biasanya normal seperti itu ya. Kalau 50 cc masih di ambang normal. Kemudian kontraksi uterus kuat, ini bagus ya. TFU secara pusat. Kemudian ibu mengeluh badan terasa lemas dan saat ini masih melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi teman-teman, setelah kita kaji ya, jadi di sini merupakan nilai normal pada pasca pasien melahirkan ya, teman-teman ya. Nah, di sini jawabannya yang benar adalah A ya, teman-teman ya, yaitu adalah kesiapan peningkatan proses kehamilan menuju melahirkan ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah melahirkan, walaupun di sini sudah melahirkan, teman-teman ya. Tetap di sini kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan ya, teman-teman ya. Nah, kenapa kok tidak poin B? Nah, kesiapan meningkatkan breastfeeding ini berarti di sini lebih mengutamakan kepada ilmu pengetahuan ya, tentang menyusui ya, kemudian ASI ya, perawatan payudara dan lain sebagainya ya. Nah, di sini memang untuk poin A ya, nah ini melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Seperti itu ya. Kemudian defisit volume cairan. Nah, di sini data-datanya sangat kurang sekali ya. Di sini hanya lemas saja ya, tidak ada muntah, mual dan lain sebagainya. Kalau risiko perdarahan tidak ya, di sini 50 cc normal ya, karena memang ibu nifas itu biasanya keluar ya darahnya ya, itu normal ya. Kemudian nyeri persalinan ini juga tidak di sini tidak disebutkan tentang skala nyeri dan lain sebagainya ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 35 tahun G2 P2A0 melahirkan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, lokia rubra dengan volume darah sekitar 50 cc, kontraksi uterus kuat, kemudian TFU sejajar pusat, ibu mengeluh badan terasa lemas dan saat ini melakukan inisiasi menyusui dini. Apa intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Manajemen cairan, kemudian B. Manajemen laktasi, C. Perawatan postpartum, D. Manajemen perdarahan, atau E. Manajemen nyeri persalinan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, oke, kita kaji ya teman-teman ya. Jadi ini kayak soal tadi ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 35 tahun G2 P2A0 melahirkan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 110/70, nadi 98 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, lokia rubra dengan volume darah sekitar 50 cc, kontraksi uterus kuat, kemudian TFU sejajar pusat, ibu mengeluh badan terasa lemas dan saat ini masih melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, intervensi keperawatan apa teman-teman yang tepat pada kasus tersebut? Nah, tadi untuk diagnosanya ya. Nah, kita kaji tadi ya, kesiapan peningkatan proses kehamilan melahirkan ya, teman-teman ya. Jadi ini proses kehamilan melahirkan untuk diagnosa ya. Nah, kalau diagnosanya seperti ini berarti intervensinya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, perawatan postpartum teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau setelah melahirkan otomatis berarti perawatan postpartum teman-teman ya. Nah, kalau manajemen cairan ini juga tidak ya. Nah, kalau manajemen laktasi ini berarti memberikan intinya memberikan ASI ya yang terbaik untuk anaknya ya. Nah, padahal di sini data-datanya lebih banyak kepada setelah melahirkan ya. Nah, jadi ibu nifas ya. Berarti setelah ibu nifas berarti apa intervensinya, yaitu adalah perawatan postpartum ya, teman-teman ya. Kalau manajemen perdarahan ini tidak ya, untuk 50 cc ini masih normal. Kalau manajemen nyeri persalinan ini juga tidak ya, karena di sini sudah melahirkan otomatis berarti ibu nifas ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Oke, di sini ada seorang perempuan usia 29 tahun G1 P0A0 dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya karena mengeluh kontraksi sejak 6 jam yang lalu, teratur dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam porsioteraba lunak, pembukaan 3 cm, selaput ketuban utuh, kepala di HODS 2 dengan presentasi kepala ya, kontraksi 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 20 detik. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Cemas. B. Nyeri akut. C. Nyeri persalinan. D. Resiko perdarahan. Atau E. Ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. Nah, jawabannya apa teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi di sini coba kita kaji teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 29 tahun G1 P0A0 dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya karena mengeluh kontraksi sejak 6 jam yang lalu teman-teman ya. Nah, kalau mengeluh kontraksi sejak 6 yang lalu ini biasanya apa teman-teman ya? Nyeri ya. Kalau kontraksi ini kan nyeri banget ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teratur ya dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam porsioteraba lunak, pembukaan 3 cm, selaput ketuban utuh, kepala di HODS 2 dengan presentasi kepala, kontraksi 2 kali dalam 10 menit. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dari data-data tersebut coba kita kalkulasi teman-teman ya. Jadi di sini ini lebih mengarah kepada nyeri ya, teman-teman ya. Karena di sini walaupun di soal tidak disebutkan skala nyeri ya, namun di sini lebih banyak yaitu adalah mengeluh kontraksi sejak 6 jam yang lalu, kemudian ada kontraksi 2 kali dalam 10 menit. Nah, berarti ini mau melahirkan ya, teman-teman ya. Nah, ini otomatis berarti jawabannya adalah nyeri persalinan ya. Nah, jadi ini mau persalinan ya. Kalau pembukaan 3 cm ini sudah mau persalinan ya. Kemudian selaput ketuban utuh, kepala di HODS 2. Nah, ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kenapa tidak cemas? Nah, di sini cemas, di sini tidak disebutkan ya, teman-teman ya, tentang khawatir dan lain sebagainya. Kalau nyeri akut tidak ya di sini teman-teman ya. Karena di sini lebih mengarah kepada persalinan. Nah, kalau resiko perdarahan di sini tidak disebutkan ya tentang berapa untuk darahnya yang keluar dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan ini juga tidak, karena di sini lebih mengarah kepada nyeri teman-teman ya dari data-data tersebut ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 33 minggu, datang ke klinik kebidanan dengan keluhan mengalami perdarahan pervaginam tanpa rasa sakit. Nah, saat ini ibu merasa khawatir dengan kondisinya dan janinnya. Pemeriksaan denyut jantung janin 143 kali per menit, gerakan janin ada ya, plus. Apa penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Terminasi kehamilan. B. Berikan transfusi darah. C. Anjurkan ibu tirah baring. D. Berikan terapi cairan NaCl. Kemudian kolaborasi pemberian tokolitik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke. Kita kaji ya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang perempuan usia 30 tahun, G1 P0A0 ya. Usia kehamilan 33 minggu. Nah, datang ke klinik kebidanan dengan keluhan mengalami perdarahan pervaginam tanpa rasa sakit. Nah, ini ya kata kuncinya teman-teman ya. Kemudian saat ini ibu merasa khawatir dengan kondisinya dan janinnya. Nah, pemeriksaan denyut janin 143 ini normal ya. Biasanya 110 sampai 160 ya. Ada gerakan janin, berarti ini bagus ya untuk janinnya. Nah, janinnya ada, berarti ya. Nah, penata laksananya seperti apa? Nah, kalau terminasi kehamilan berarti sama dengan aborsi ya, teman-teman ya. Ini ya. Kalau berikan transfusi darah ya, berarti ini otomatis ranahnya kolaborasi ya. Nah,
Pertanyaannya adalah penata laksanaan yang tepat ya. Nah, kalau anjurkan ibu tira baring ini lebih tepat ya, teman-teman ya. Nah, jadi tira baring ini nantinya akan setelah tira baring akan menormalkan kondisi dari perdarahan tersebut ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikan terapi cairan NaCl, otomatis ini kolaborasi ya. Kolaborasi pemberian antikonvulsif ini sama ya. Nah, jadi teman-teman juga harus selektif ya, karena di sini kadang-kadang jawaban juga menjebak ya, teman-teman ya. Karena di sini tergantung dari pertanyaannya, teman-teman ya. Kalau di sini penata laksanaan, kalau kolaborator, nah itu juga harus bisa, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita berusia 26 tahun G2P1A0 dirawat di kamar bersalin. Hasil pengkajian kontraksi teratur 4 kali 35 detik dalam 10 menit dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, selaput ketuban pecah, kepala dihot 3 sampai 4 dengan presentasi kepala. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Cemas, B. Kelelahan, C. Nyeri akut, D. Resiko perdarahan, kemudian E. Kesiapan proses kehamilan melahirkan. Nah, kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Oke, di sini kita kaji ya. Jadi di sini ada seorang wanita berusia 26 tahun, G2P1A0, dirawat di kamar bersalin, hasil pemeriksaan kontraksi teratur ya, 4 kali 30 detik dalam 10 menit dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam porsio tidak teraba. Nah, ini normal ya, teman-teman ya. Kalau mau melahirkan ya, bisa tidak teraba, kemudian bisa porsionya bisa tipis dan lunak. Nah, seperti itu ya. Kemudian pembukaan 10 cm ini otomatis sudah itu ya, lengkap ya. Berarti ini masa akan persalinan ya. Kemudian selaput ketuban pecah. Nah, kepala dihos 34 dengan presentasi kepala. Nah, ini otomatis apa, teman-teman? Yaitu adalah kesiapan proses kehamilan melahirkan ya. Masalah keperawatannya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini termasuk akan melahirkan ya. Karena di sini tanda-tandanya sudah lengkap ya, teman-teman ya, termasuk pembukaan 10 cm dan lain sebagainya ya. Otomatis kalau cemas, tidak, kelelahan, nyeri akut, resiko perdarahan. Nah, jadi ini tanda-tanda akan melahirkan, teman-teman ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Nah, ini jawabannya E. Oke. Oke. Sudah ya, teman-teman ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin ada salah dan kurangnya, mungkin namanya manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, teman-teman ya. Tetap semangat untuk yang belum ujian, dan saya ucapkan teman-teman yang sudah ujian semoga lolos di tahun ini baik P3K maupun SKB CPNS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.